Kehabisan ide konten itu menurut saya bukan masalah di kreativitas. Karena kenyataannya banyak sebenarnya ide-ide yang ada di mana-mana. Tapi masalahnya kita mau cari ide konten saat mau bikin video. Akhirnya kita cari inspirasi di TikTok, di YouTube, dan di sosial media lainnya buat cari inspirasi. Dan akhirnya kita terjebak di doom scrolling. Nah, videonya nggak jadi-jadi tuh. Di video kali ini saya akan tunjukkan beberapa cara sederhana yang bisa teman-teman tiru untuk mendapatkan ide berminggu-minggu ke depan. Ya, dulunya saya berpikir kalau kita mau bikin video itu inspirasinya harus datang secara tiba-tiba gitu. Nah, jadi kita tungguin ide datang dulu baru bikin video. Nah, akhirnya itu akan membuat kita nggak konsisten, teman-teman. Kalau kita contoh orang-orang yang konsisten di luaran sana, sebenarnya dia ada pola, ada sistem yang dia terapkan agar idenya tetap ada dan ya bikin video kapanpun dia tetap bisa karena idenya sudah ada. Nah, ini beberapa tips yang teman-teman bisa lakukan ya. Cara yang pertama teman-teman bisa lakukan cari pertanyaan. Karena sebenarnya setiap pertanyaan itu adalah ide konten. Banyak pertanyaan seputar kenapa view sepi, kapan waktu upload yang tepat, atau cara cari ide konten. Nah, sebenarnya itu kan pertanyaan sederhana. Nah, jadi teman-teman harus PK itu bisa dikemas jadi sebuah ide konten. Nah, itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua, sebenarnya satu topik besar itu kita bisa uraikan menjadi beberapa ide konten. Contohnya, putaran konten kreator ini ya. Cara bikin konten, cara bikin hook, cara bikin subscriber cepat naik, cara bikin agar upload kita itu konsisten. Nah, sebenarnya tentang konten kreator itu banyak sebenarnya bisa kita uraikan. Nah, jadi teman-teman gak harus satu topik, satu pembahasan juga. Jadi kita keterbatasan ide jadinya. Nah, jadi teman-teman bisa diurai-urai topik besarnya ya. Nah, itu cara yang kedua. Kita lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga, kalau teman-teman bingung ya mau bikin ide konten tentang apa, bisa lihat di kolom komentar ya. Lihat kolom komentar teman-teman, itu kan biasanya orang yang bertanya, itu kan permasalahan yang bisa kita angkat menjadi sebuah ide konten. Atau misalnya kalau di video teman-teman gak ada orang yang berkomentar, teman-teman bisa lihat channel lain yang niche-nya sama dengan teman-teman. Lihat komentar orang-orang itu kebanyakan di masalah apa. Nah, jadi kita bisa ambil ide pertanyaannya tuh. Nah, jadi kita bisa jadikan ide konten juga ya. Nah, itu cara yang ketiga. Nah, cara yang keempat, teman-teman bisa simpan idenya ya. Kadang-kadang ide itu datang saat kita nggak ngapa-ngapain ya. Kadang-kadang kita lagi scroll-scroll aja, lalu muncul di pikiran kita sebuah ide. Nah, langsung dicatat di HP. Karena kalau teman-teman ingat-ingat di pikiran aja, pikiran kadang-kadang nggak bisa diharapkan ya. Kadang saat butuh dia hilang, kadang kita nggak butuh dia datang. Nah, jadi kalau ada ide yang datang tiba-tiba langsung dicatat agar ya kalau nanti seandainya kita mau bikin konten tinggal lihat apa aja buat konten, ide kontennya. Saya sadar satu hal, sebenarnya konten kreator yang konsisten itu bukan mereka yang kreatif mencari ide konten, tapi mereka yang PK dengan masalah audiensnya ya. Dia tahu apa yang dibutuhkan audiensnya. Nah, jadi teman-teman boleh pelajari lagi niche-nya, boleh pelajari lagi penontonnya siapa agar teman-teman nggak kehabisan ide. Nah, oke, segitu aja dulu teman-teman beberapa tips yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Atau teman-teman juga ada tips lainnya boleh di-share di kolom komentar. Sebenarnya saya juga pengen mencari ide-ide baru ya. Jadi teman-teman boleh di kolom komentarnya di komen ya. Jadi kalau hari ini teman-teman kehabisan ide, bisa tuh diterapkan tips-tips yang saya bagikan tadi. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa bantu subscribe channel ini agar teman-teman ya mendapatkan informasi-informasi yang menarik lainnya ya. Informasi yang mungkin membantu permasalahan teman-teman. Oke, saya akhiri dulu videonya. Kita lanjut di video berikutnya.